Pernah mendengar nama kota Kigali? Meskipun terdengar sedikit asing, namun tahukah kalian jika kota ini dinobatkan sebagai salah satu kota terbersih di dunia dan merupakan kota terbersih di Afrika? Menariknya lagi, dalam sejarahnya kota ini pernah mengalami kehancuran besar akibat serangkaian perang saudara dan menjadi salah satu pusat utama dalam tragedi genosida yang menewaskan lebih dari 800.000 orang dalam waktu sekitar 100 hari. Namun dalam kurun waktu kurang dari 30 tahun, kota ini berhasil bangkit dan bertransformasi menjadi kota modern dengan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Lebih lengkap tentang kota Kigali, inilah videonya. Kigali merupakan kota terbesar dan juga ibu kota dari negara Rwanda di Afrika Tengah. Kota ini terletak di wilayah perbukitan dengan serangkaian lembah dan punggung bukit yang bersatu menjadi lereng yang curam. Sejak menjadi ibu kota usai merdeka dari pemerintahan Belgia pada tahun 1962, Kigali merupakan pusat ekonomi, budaya, dan transportasi negara Rwanda. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan pada video yang membahas tentang negara Rwanda, bahwa selama era kolonial, negara ini pernah dijajah oleh negara Jerman dan kemudian oleh negara Belgia. Dalam sejarahnya, Rwanda pernah mengalami 2 kali periode genosida yang disebabkan karena adanya kesenjangan sosial di antara kelompok etnis di negara ini dan diperkirakan lebih dari 1 juta jiwa manusia menjadi korban pada 2 peristiwa tersebut. Peristiwa yang pertama terjadi pada tahun 1959 atau 3 tahun sebelum negara ini merdeka. Dan pada tahun 1994, di mana salah satu pusat utama dalam peristiwa genosida Rwanda ini terjadi di kota Kigali. Menariknya, dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun, kondisi politik di negara Rwanda sudah sangat berbeda 180 derajat dari sebelumnya. Pada tahun 2006 hingga tahun 2011, tingkat kemiskinan di negara Rwanda mengalami penurunan. Pada tahun 2014, Transparency International menempatkan Rwanda sebagai negara terbersih kelima dari 47 negara di Afrika Sub-Sahara dan peringkat ke-55 terbersih dari 175 negara di dunia. Rwanda disebut memiliki salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia menurut Bank Dunia. Selain itu, negara ini juga terdaftar sebagai negara teraman ke-9 di dunia oleh Forum Ekonomi Dunia dan negara teraman ke-11 di dunia menurut jajak pendapat Gallup tahun 2017. Sementara itu, kota Kigali sendiri yang merupakan ibu kota dari negara Rwanda telah terpilih sebagai kota terbersih dan salah satu kota paling terorganisir di Afrika. Pada tahun 2017, PBB menominasikan kota Kigali sebagai kota terindah di Afrika. Kota ini juga dianggap sebagai salah satu kota pelopor dunia yang melarang penggunaan plastik sekali pakai di wilayahnya. Dengan luas wilayah sekitar 730 km persegi, kota Kigali terletak di bagian tengah negara Rwanda dan secara geografis menjadi jantung negara ini, menjadikannya pusat administratif, ekonomi, dan transportasi utama. Kota ini dikelilingi oleh perbukitan dan lembah yang khas sesuai dengan julukan Rwanda sebagai negara 1000 bukit.
Kigali berada pada ketinggian sekitar 1.567 meter di atas permukaan laut yang berkontribusi pada iklimnya yang sejuk dan nyaman sepanjang tahun. Kontur wilayahnya yang berbukit menciptakan landscape kota yang menarik dengan jalan yang mengikuti lereng bukit memberikan pemandangan spektakuler dari berbagai sudut kota. Sungai utama yang mengalir di sekitar Kigali adalah Sungai Nyabarongo yang merupakan bagian dari sistem Sungai Nil dan memainkan peran penting dalam ekosistem serta pasokan air kota. Selain itu, Kigali dikelilingi oleh beberapa daerah subur yang mendukung aktivitas pertanian, di mana pertanian subsisten dan perkebunan kecil banyak ditemukan. Wilayah perkotaan Kigali terus berkembang dengan perencanaan tata kota yang baik, menjadikannya salah satu kota dengan infrastruktur paling modern di Afrika. Secara administratif, Kigali terbagi menjadi 3 distrik utama, yaitu Nyarugenge, Kichukiro, dan Gazabo. Nyarugenge merupakan pusat sejarah dan komersial kota, di mana banyak bangunan pemerintah dan fasilitas bisnis utama berada. Kichukiro adalah distrik yang berkembang pesat dengan banyak institusi pendidikan serta kawasan industri. Sementara itu, Gazabo mencakup sebagian besar area perbukitan di kota dan menjadi lokasi banyak perumahan elit serta pusat inovasi teknologi. Dengan kombinasi topografi yang unik, iklim yang nyaman, serta perencanaan kota yang baik, Kigali terus berkembang menjadi salah satu kota metropolitan terdepan di Afrika. Kigali adalah kota terbesar di Rwanda berdasarkan jumlah penduduknya. Pada tahun 2022 lalu, diperkirakan jumlah populasi penduduk Kigali adalah sekitar 1,7 juta jiwa. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan perkembangan ekonomi serta urbanisasi yang sangat pesat. Kota ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, khususnya di distrik-distrik utama seperti Nyarugenge, Kichukiro, dan Gazabo, di mana banyak pusat bisnis, pemerintahan, dan institusi pendidikan berada. Kigali menarik banyak pendatang dari berbagai wilayah di Rwanda yang mencari peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik, sehingga tingkat migrasi internal ke kota ini cukup tinggi. Pertumbuhan populasi yang cepat telah mendorong ekspansi perkotaan dan peningkatan pembangunan infrastruktur, termasuk perumahan, transportasi, serta layanan sosial. Secara etnis, mayoritas penduduk Kigali berasal dari kelompok etnis Hutu, diikuti oleh Tutsi dan minoritas Twa. Bahasa utama yang digunakan di kota ini adalah Kinyarwanda, yang merupakan bahasa nasional Rwanda. Sementara bahasa Prancis dan Inggris juga banyak digunakan, terutama dalam bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Selain itu, bahasa Swahili juga digunakan, terutama dalam perdagangan dan interaksi dengan negara-negara tetangga. Dari segi agama, mayoritas penduduk Kigali beragama Kristen dengan penganut Katolik Roma dan Protestan mendominasi populasi. Agama Islam juga memiliki komunitas yang cukup besar di kota ini dengan beberapa masjid yang tersebar di berbagai distrik. Selain itu, terdapat kelompok-kelompok agama lain seperti penganut kepercayaan tradisional Afrika dan sejumlah kecil komunitas non-religius. Kota ini memiliki kehidupan sosial yang dinamis dengan berbagai organisasi masyarakat, kegiatan budaya, serta festival yang memperkaya interaksi antar warga. Kigali saat ini sangat berbeda dengan Kigali 30-an tahun yang lalu, di mana konflik sosial antara dua kelompok etnis mayoritas, yaitu Hutu dan Tutsi, menyebabkan tragedi berdarah pada tahun 1994. Lalu seperti apa sejarah Kigali?
Kigali memiliki sejarah yang cukup panjang sebagai pusat politik dan ekonomi di negara Rwanda. Kota ini pertama kali didirikan pada tahun 1907 oleh Richard Kahn, seorang pejabat kolonial Jerman yang menjadikannya sebagai pusat administrasi kolonial Jerman di negara Rwanda. Saat itu, Rwanda masih menjadi bagian dari koloni Jerman yang dikenal sebagai Rwanda-Urundi. Namun, Jerman kehilangan kendali atas wilayah ini setelah Perang Dunia Pertama dan Rwanda kemudian menjadi wilayah mandat Belgia di bawah administrasi Liga Bangsa-Bangsa. Meskipun Kigali bukan ibu kota pada masa itu, karena pemerintah kolonial Belgia menetapkan kota Nyanza sebagai pusat politik, kota Kigali berkembang sebagai kota perdagangan dan pusat administrasi penting. Konflik sosial antar etnis di Rwanda sendiri mulai terlihat selama periode pemerintahan Belgia. Pemerintah kolonial Belgia dianggap memperkenalkan sistem administrasi yang memperdalam perpecahan etnis. Pada saat itu, Belgia menganggap Tutsi lebih unggul dibandingkan dengan Hutu dan memberi mereka lebih banyak kesempatan dalam pemerintahan, pendidikan, serta ekonomi. Pada tahun 1930-an, pemerintah Belgia memperkenalkan kartu identitas etnis yang memperjelas pemisahan antara Hutu dan Tutsi. Akibat dari kebijakan pemerintah kolonial tersebut, orang-orang Hutu semakin merasa terpinggirkan akibat kebijakan ini yang memperkuat kebencian terhadap Tutsi. Ketika gelombang dekolonisasi menyebar ke seluruh Afrika, orang-orang Hutu mulai menuntut hak yang lebih besar. Pada tahun 1959, terjadi pemberontakan besar yang dikenal sebagai Revolusi Hutu, di mana para aktivis Hutu mulai memburu dan membunuh orang Tutsi, serta menghancurkan rumah-rumah mereka. Peristiwa tersebut memaksa lebih dari 100.000 orang Rwanda mengungsi ke negara tetangga untuk mencari perlindungan. Revolusi 1959 juga menandai perubahan besar dalam kehidupan politik di Rwanda. Sekitar 150.000 orang Tutsi diasingkan ke negara tetangga. Orang Tutsi yang tetap di Rwanda dikeluarkan dari kekuasaan politik di negara dan menjadi lebih tersentralisasi di bawah kekuasaan Hutu. Ketika Rwanda merdeka pada tahun 1962, kelompok Hutu yang merupakan mayoritas mengambil alih kekuasaan dan mulai mendiskriminasi Tutsi. Banyak orang Tutsi melarikan diri ke negara lain, tetapi beberapa di antaranya membentuk kelompok pemberontak yang disebut Rwandan Patriotic Front atau RPF. Pada tahun 1990, RPF melancarkan serangan terhadap pemerintah Hutu. Konflik ini berlangsung selama beberapa tahun, hingga akhirnya pada tanggal 6 April tahun 1994, pesawat yang membawa Presiden Rwanda dan Burundi ditembak jatuh dan menewaskan keduanya. Hal tersebut kemudian menggerakkan pada peristiwa yang lebih mengerikan, yaitu genosida Rwanda, di mana selama sekitar 100 hari, antara 500.000 hingga 1 juta orang Tutsi dan beberapa Hutu moderat dibantai oleh anggota militer dan kelompok milisi bersenjata. Genosida ini berakhir ketika RPF berhasil merebut Kigali pada bulan Juli tahun 1994 dan mengambil alih pemerintahan. Lalu, bagaimana Kigali yang sebelumnya telah hancur akibat perang saudara bisa bertransformasi menjadi Kigali seperti yang kita kenal sekarang? Dan seperti biasa, untuk lebih mengenal lagi tentang wilayah ini, berikut adalah 7 fakta menarik tentang Kigali. Tidak lama setelah peristiwa genosida tahun 1994, Rwanda mengalami banyak perubahan untuk mencegah konflik serupa terjadi lagi. Pasukan pemberontak yang tergabung dalam RPF saat itu dipimpin oleh Paul Kagame berhasil mengambil alih pemerintahan pada tahun 1994. Kagame kemudian membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional, dan untuk mencegah terjadinya kesenjangan antar etnis, Pastor Bizimungu yang merupakan seorang politikus dari suku Hutu diangkat sebagai Presiden Rwanda.
dan Paul Kagame yang berasal dari kelompok Tutsi menjabat sebagai wakil dan juga Menteri Pertahanan. Selanjutnya, pemerintah Rwanda menghapus identitas etnis dalam dokumen resmi melalui program rekonsiliasi nasional serta fokus membangun ekonomi dan infrastruktur. Pemerintah yang baru juga mendirikan pengadilan kriminal internasional untuk Rwanda dan pendirian kembali Gacaca, yaitu sistem pengadilan desa tradisional. Paul Kagame menjabat sebagai Presiden Rwanda sejak tahun 2000 setelah presiden yang sebelumnya mengundurkan diri. Pada pemilihan umum tahun 2003, Kagame berhasil memenangkan pemilihan dan menjabat sebagai Presiden Rwanda. Pemilu tahun 2010 dan tahun 2017, Paul Kagame berhasil memenangkan kembali dengan perolehan suara terbanyak. Kagame telah memimpin Rwanda kurang lebih selama 25 tahun dan menjadi pemimpin terlama di negara ini. Kota Kigali yang merupakan ibu kota Rwanda menjadi salah satu titik utama fokus pemerintah yang baru dalam membangun negara Rwanda. Pemerintah Rwanda mulai menerapkan berbagai reformasi yang bertujuan membangun kembali Kigali dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Langkah pertama yang dilakukan adalah menata kembali infrastruktur kota, membangun kembali jalan, perumahan, serta fasilitas publik yang rusak akibat perang. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan nol toleransi kepada korupsi dan memastikan bahwa pembangunan berjalan secara efisien. Salah satu faktor utama yang membuat Kigali mendapatkan reputasi baik adalah kebersihan dan ketertibannya. Pemerintah Rwanda menerapkan program Umuganda, yaitu kegiatan gotong royong wajib setiap bulan, di mana seluruh warga Kigali ikut membersihkan lingkungan mereka. Selain itu, Rwanda juga melarang penggunaan kantong plastik sejak tahun 2008 yang membantu menjaga kebersihan kota dan mengurangi pencemaran lingkungan. Hasilnya, Kigali kini dikenal sebagai salah satu kota paling bersih di dunia dengan jalan-jalan yang bebas sampah dan taman-taman yang terawat dengan baik. Keamanan juga menjadi faktor utama dalam reputasi Kigali. Kota ini memiliki tingkat kriminalitas yang sangat rendah dibandingkan banyak ibu kota lain di Afrika. Pemerintah secara ketat menerapkan hukum dan memiliki sistem kepolisian yang efektif. Selain itu, adanya rekonsiliasi pasca genosida membuat masyarakat lebih fokus pada perdamaian dan pembangunan, sehingga konflik etnis dan politik yang dulu memecah belah negara semakin berkurang. Dari segi ekonomi, Kigali juga berkembang pesat sebagai pusat bisnis dan teknologi di Afrika. Pemerintah Rwanda aktif menarik investor asing dan mendukung inovasi dengan membangun kawasan bisnis modern serta infrastruktur digital yang canggih. Kigali Innovation City misalnya adalah proyek besar yang bertujuan menjadikan Kigali sebagai pusat teknologi di Afrika. Selain itu, Kigali juga sering menjadi tuan rumah berbagai konferensi dan pertemuan internasional seperti World Economic Forum dan African Union Summit yang semakin memperkuat reputasi kota ini di tingkat global. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.